Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sama kita sehat. Masih membahas terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa, dan untuk itu mungkin boleh lanjut dijelaskan oleh Dokter Bella. Silakan dokter. Ya, tadi udah banyak beberapa gangguan jiwa yang memang secara umum kita jelaskan. Hari ini juga ada tentang gangguan cemas ya. Jadi kalau misalnya kita pasti sering juga ngerasain rasa cemas itu ya. Lebih ke biasanya dia itu rasa khawatir yang berlebihan gitu ya, mengakibatkan sampai terganggunya kegiatan yang biasa kita lakukan gitu. Nah, sama juga tadi biasanya di satu orang dengan satu stresor kita cemasnya masih bisa terhandle sama diri sendiri, tapi kalau sudah sampai ke gangguan cemas, seseorang ini sampai dia nggak bisa melakukan kegiatan dia. Jadi dia deg-degan terus menerus gitu ya, bahkan sampai dia keringat dingin, terus juga ada juga ditambah dengan gejala stres gitu. Stres plus juga tambah lagi ada cemasnya gitu ya, dan itu akan lebih berat gitu. Dan memang gejala cemas atau gangguan cemas ini lebih banyak juga nih diderita sama orang-orang seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas juga tentang upaya ya di sini tentang satu lagi nih, ada gangguan yang juga sering, itu adalah gangguan psikotik. Tapi ini udah lebih ke tahap yang lebih berat dibandingkan gangguan depresi maupun gangguan cemas tadi ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah masuk ke tahap gangguan psikotik, biasanya nanti seseorang itu dia akan mendengarkan suara-suara atau bisikan-bisikan yang tidak didengar oleh orang lain gitu ya. Biasanya tuh dia bilang halusinasi nih gitu. Cuman dia doang nih yang denger, tapi orang lain dia nggak dengar tuh apa yang di suara-suara yang dapat tadi gitu. Terus juga ada bicara atau memang orangnya itu tertawa sendiri tanpa sebab ya. Nah, ini memang sudah mengarah ke gangguan psikotik. Terus ada juga curiga yang berlebihan gitu. Ditambah juga ada seolah-olah misalnya siaran radio atau TV atau orang lain itu membicarakan dirinya, padahal enggak gitu ya. Terus juga merasa menjadi seseorang yang dia hebat banget gitu ya, biasanya waham kebesaran. Jadi dia ngerasa dia jadi presiden saat ini, atau misalnya dia memang mempunyai kekuatan sendiri gitu ya. Terus bicara kacau yang sulit dimengerti dan marah-marah tanpa sebab gitu ya. Jadi dia lebih emosional, tapi kita nggak tahu nih dia marah-marahnya karena apa gitu. Atau memang dia lebih ke menyendiri, tidak mau bergaul, jadi dia menarik diri dari lingkungannya gitu. Dan juga tidak mau mandi, tidak mau menjaga kebersihan diri ya, dan tidak menjaga kualitas hidupnya dirinya sendiri. Nah, biasanya gangguan psikotik ini itu yang tadi sudah dijelaskan sama dokter Lisda ya. Ini dia mengarah ke skizofrenia tadi. Jadi dia memang sudah ke arah gangguan psikotik yang berat gitu. Gangguan jiwa yang memang berat. Dan memang kalau udah sampai ke tahap ini, pengobatannya pun memang harus ke dokter spesialis kedokteran kejiwaan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang upayanya nih ya. Jadi apa nih fungsi keluarga ya pada kesehatan jiwa kita ini sendiri. Nah, yang pertama itu sebenarnya fungsi keluarga itu karena dia adalah orang yang paling dekat dengan kita ya, yang biasa juga sebagai pelindung, terus juga dia memberi keamanan bagi anggota keluarga dan bisa menjadikan suatu pendewasaan kepribadian ya. Jadi kita bisa banyak belajar gitu dari keluarga kita sendiri ya. Dan juga ada fungsi sosialisasi di sini. Jadi kalau misal fungsi sosialisasi dari keluarga itu adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan antar anggota ya, anggota keluarga dengan keluarga lain atau masyarakat ya. Jadi sebenarnya fungsi keluarga ini sangat berperan penting nih dalam kesehatan jiwa kita itu sendiri. Karena kita dari lahir tadi ya dijelasin tentang ciri kepribadian itu juga bisa dibentuk dari fungsi keluarganya bagaimana gitu ya. Fungsi keluarga dalam hidup dari kecil sampai dia remaja sampai dewasa itu bisa menentukan nih ciri kepribadiannya gitu ya. Jadi memang keluarga adalah yang paling penting sebagai kuncinya juga gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang pencegahan nih gangguan jiwa di keluarga ya. Gimana nih supaya enggak ada gangguan jiwa, tapi kita mulai dari keluarga dulu ya. Yang pertama kita harus menciptakan lingkungan yang sehat ya. Sehat jiwa bagi anggota keluarga. Enggak cuma ayahnya aja, ibunya aja atau anaknya aja, tapi memang tadi sebagai pelindung dan merangkul gitu ya.
saling mencintai, menghargai dan juga mempercayai antar anggota keluarga ya. Saling membantu dan memberi antar keluarga, saling terbuka dan tidak ada diskriminasi ya. Biasanya memang yang paling banyak itu karena tidak saling terbuka. Misalnya kita memendam sendiri, misalnya bapaknya agak ada kesel gitu ya sama anaknya, tapi anaknya nggak terbuka gitu, nggak menanya kenapa nih kok saya dimarahin gitu. Jadi nggak terbuka, jadi dipendam, terus juga ada diskriminasi di sana misalnya antara anak pertama atau anak kedua atau anggota keluarga lain gitu ya. Itu malah yang bikin jadinya stres nih. Stres nanti lama-kelamaan bisa ke bahkan sampai ke depresi atau ke gangguan psikotik gitu ya. Jadi untuk pencegahan di tahap awal, di tahap keluarga memang antar keluarga itu harus terbuka dulu gitu dan saling mempercayai ya. Selanjutnya beri pujian dan juga punishment sesuai dengan perilaku. Nah ini yang harus dilakukan dari kecil ya. Kalau misalnya memang anaknya sudah punya sesuatu yang membanggakan, berilah pujian gitu. Atau memang kalau misalnya ada yang salah, boleh nggak apa-apa dihukum gitu ya. Tapi memang harus diberi pengertian juga. Kenapa dihukum, kenapa diberi pujian gitu. Jadi memang nanti ciri kepribadiannya itu akan terbentuk dengan baik. Nah ini juga ya menghadapi ketegangan dengan tenang dan menyelesaikan masalah secara tuntas. Jadi kalau memang ada masalah diselesaikan sampai ke akar-akarnya gitu. Selanjutnya ini dari keluarga ya. Oh ya, tambahannya adalah kita juga harus menunjukkan empati antar anggota keluarga. Nah, anggota keluarga sendiri nggak cuma keluarga inti ya, tapi kita punya juga keluarga-keluarga kayak sepupu, keluarga besar gitu ya. Jadi empatinya juga harus ditingkatkan antar keluarga. Dan yang paling penting adalah punya waktu untuk kebersamaan. Ini yang paling kayaknya lebih sulit ya. Jadi quality time di keluarga itu misalnya bapaknya udah pergi, anaknya masih tidur gitu ya. Tapi harus dipunya satu hari yang memang kita harus tadi bersosialisasi bareng gitu ya, membicarakan masalah yang ada di rumah seperti itu. Jadi memang waktu untuk kebersamaan penting ya. Benar sekali dokter. Jadi memang kayaknya apa ya, mungkin jadi tugas juga kita sebagai orang tua harus bisa memilih waktu, meluangkan waktu untuk keluarga. Betul. Tentunya ya. Tahan dulu dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.